Ketika memiliki rasa cinta tidak bisa mengendalikan, nanti saat memiliki rasa benci pun tidak bisa mengendalikan. Sebab cinta itu energi alam semesta yang kekal dan tetap. E sama dengan MC kuadrat. Kalau di awal sudah dihabiskan energi dalam mencintai, nanti di belakang mudah kehabisan energi cintanya. Maka ini anak laki-laki tamu saya tersebut mudah mengalami kawin cerai karena hal yang seperti saya jelaskan. Artinya ada keseimbangan energi yang berlaku, di mana bandul kalung itu sudah melepas ke arah kiri dengan begitu cepat, nanti juga akan berbalik ke arah kanan dengan kecepatan yang sama. Ketika cinta kemudian begitu kuat, nanti ketika benci juga akan sangat-sangat kuat. Bucin, latihan menerima yang tidak begitu dicintai. Ini hanya ilmu titen, ilmu pengamatan atas sebuah kejadian, atas sebuah peristiwa hidup. Tidak ada tuntunannya, apalagi ada dalil syariatnya. Tidak ada sama sekali. Hanya saja karena ini pengamatan, maka biasanya sering juga terjadi di lingkungan kita. Kemarin saya didatangi seorang tamu. Si tamu mengadukan perilaku anak lelakinya. Di usia 33 tahun, si anak laki-laki ini sudah kawin cerai 2 kali. Nikah pertama hanya berusia 2 tahun. Ketika menikah pertama, ia jatuh cinta pada seorang cewek. Pacarannya lengket seperti perangko. Pacaran baru 5 bulan, ia sudah ngebet ingin segera menikah. Ya, katakanlah dia mengalami bucin atau buta cinta. Keinginan orang tuanya, ia menyelesaikan dulu kuliahnya yang baru semester 2. Dan pula ia masih punya 2 kakak di atasnya, 1 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Karena keadaan ini, orang tua inginnya ia menunda nikahnya dulu agar tertib permainannya. Kakaknya dulu nikah, yang 2 baru kemudian dia. Dan juga harus menyelesaikan kuliahnya lebih dahulu sehingga terlihat tertib. Itu yang dimaui oleh orang tuanya. Tapi seperti kapal karam, si anak laki-laki ini kehilangan kendali, artinya tidak bisa dikontrol. Ia cinta mati dengan si cewek, harus menikah. Tentu si orang tua menimbang demi menjaga anaknya dari zina, kemudian orang tuanya merestui pernikahan tersebut. 2 tahun si anak laki-laki ini menikah, kemudian punya 1 anak balita. Tiba-tiba ia minta cerai. Sepertinya si anak laki-laki ini tidak ingat lagi bagaimana dulu ia cinta mati dengan istrinya. Setengah tahun kemudian ia menikah lagi. Kasusnya juga sama dengan pernikahan pertamanya. Ia jatuh cinta pada perempuan yang malah baru dalam proses perceraian dengan suaminya. Hanya selisih 3 bulan ya, sekitar selesainya masa iddah si calon istri, kemudian dia itu menikah lagi dengan perempuan tersebut. Masalahnya sama, lengketnya tidak main-main, harus menikah sekarang. Aku sudah cinta mati, sepertinya begitulah bahasa hatinya, bahasa orang yang bucin. Pernikahan kedua berjalan 8 tahun, kemudian dia punya 1 anak. Dan kini si anak laki-lakinya cerai lagi dengan istri yang kedua ini. Ia seperti kehilangan energi cintanya. Harus cerai sekarang. Aku bosan, tak sanggup aku bersamanya lagi. Aku tidak sanggup lagi. Begitu bahasa hatinya. Dan kemudian betul-betul cerai. Akhirnya di usia 33 tahun, ia sudah kawin cerai 2 kali. Ketika si tamu bercerita tentang ini, saya sendiri sering mengamati atau niteni kejadian-kejadian serupa, baik di keluarga saya ataupun di lingkungan saya, di mana orang-orang yang berjodoh dengan orang yang sangat ia cintai mendalam, artinya dia itu mengalami buta cinta atau mengalami bucin, justru hubungan pasutrinya keram di tengah jalan. Cinta itu emosi. Ketika pecinta tidak dapat menahan gejolak cinta saat mencintai, artinya ia tidak dapat mengontrol emosinya sendiri. Ia lengket dan dekat, tidak bisa disetir. Ketika mencintai sampai demikian ini, ketika nanti marah, ketika nanti benci, ketika nanti jenuh, juga ia akan mengalami hal yang sama. Ia tidak mampu mengendalikan emosinya, tidak mampu mengontrol kondisi
hatinya. Resikonya kalau sekali cinta susah mentoleransi, nanti sekali benci juga susah untuk mentoleransi. Karena ini Anda yang ngebet-ngebet amat atau Anda yang mengalami bucin untuk bisa menikahi orang yang sangat Anda cintai, yang walaupun gunung tinggi katanya akan didaki, lautan luas akan diseberangi, sampai kemudian menghalalkan segala cara, itu penanda Anda yang tidak bisa mengendalikan diri saat mencintai. Nanti ketika Anda benci, hal serupa akan berlaku, hal serupa juga akan dialami. Hasilnya, Anda yang ngebetan harus mendapatkan orang yang sangat Anda cintai, justru Anda yang riskan mengalami perceraian dan kegagalan ketika berumah tangga. Ketika memiliki rasa cinta tidak bisa mengendalikan, nanti saat memiliki rasa benci pun tidak bisa mengendalikan. Sebab cinta itu energi alam semesta yang kekal dan tetap. E sama dengan MC kuadrat. Kalau di awal sudah dihabiskan energi dalam mencintai, nanti di belakang mudah kehabisan energi cintanya. Maka ini anak laki-laki tamu saya tersebut mudah mengalami kawin cerai karena hal yang seperti saya jelaskan. Artinya ada keseimbangan energi yang berlaku, di mana bandul kalung itu sudah melepas ke arah kiri dengan begitu cepat, nanti juga akan berbalik ke arah kanan dengan kecepatan yang sama. Ketika cinta kemudian begitu kuat, nanti ketika benci juga akan sangat-sangat kuat. Sebaik-baik emosi adalah emosi yang terkontrol, sehingga kemudian bisa terkendali baik. Anda marah, bisa mengontrolnya, lalu mengendalikannya. Anda sedang malas, Anda terlalu aktif, Anda sedang minder, Anda sombong, dan emosi-emosi lain. Itu semua bila emosi Anda baik, Anda akan mampu mengelola dengan mengontrol, lalu mengendalikan diri. Mencintai itu pun gejolak emosi. Cinta yang baik itu rasa cinta yang terkontrol dan terkendali oleh diri kita sendiri. Berbeda dengan kasus teman perempuan saya, ya. Ia menikah dengan lelaki yang baginya itu tidak begitu dia cintai. Ia mencintai seorang cowok, orang tuanya pun merestui, tetapi si cowok tidak mau menunggu lama. Padahal teman perempuan saya tersebut harus menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juznya di sebuah perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Ia butuh waktu 2 tahun lagi untuk menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Si cowok tidak bisa menunggu, akhirnya si cowok menikah dengan cewek lain. Dan ia akhirnya dipilihkan jodoh oleh orang tuanya. Lelaki ini mau menunggunya, tapi tidak begitu ia cintai. Awal mula ia menolak, namun setelah dinasehati orang tuanya dan menimbang daripada menjadi perawan tua, ia kemudian mencoba untuk menerima. Begitu dia lulus hafal Al-Quran 30 juz dan kemudian wisuda, ia pun langsung menikah. Awal menikah ia sendiri tidak mau melihat foto-foto album pernikahannya. Saking hatinya masih mengingkari kalau ia harus menikah dengan pria yang tidak begitu ia cintai. Tapi kemudian lambat laun witing tresno jalaran seko kulino. Artinya apa? Tumbuhnya cinta itu karena sebuah kebiasaan. Dan hingga kini akhirnya kedua pasangan ini harmoni. Yang demikian ini adalah orang yang mampu mengelola emosi cinta dengan baik. Ia bisa mentoleransi rasa hati tidak cintanya. Ia tidak mencintai, tapi ia mencoba untuk menerima, dan pada akhirnya setelah ia menikah, lama-lama pun ia mampu untuk mencintai, mampu untuk jatuh cinta. Namun emosi cintanya adalah emosi cinta yang terkontrol baik. Ia tidak menghabiskan energi bencinya sekali waktu, juga tidak menghabiskan energi cintanya sekali waktu, tetapi ia mengeluarkannya dengan hemat dan dengan kehati-hatian. Karena ini ia pun sukses harmoni untuk hidup berumah tangga. Dan silahkan Anda amati sendiri orang yang mendapatkan jodoh dengan, kalau orang Jawa bilang, dengan ngodor. Artinya apa? Dengan bucin, dengan buta cinta. Kemudian ia harus menikah dengan orang yang sangat ia cintai. Justru mereka rentan gagal berumah tangga dengan harmoni. Tetapi mereka yang dapat jodoh dengan orang yang tidak begitu ia cintai, justru pernikahan mereka menjadi samawa.
Ini bukan kebetulan, tetapi begitulah Tuhan dalam membagi energi ke alam semesta, selalu tetap dan kekal, termasuk cinta itu adalah energi. Kalau energi cintanya sudah dihabiskan di awal pernikahan, di tengah bahtera rumah tangga, ia sudah kehabisan energi cinta, akhirnya malah bercerai. Maka ini berbahagialah Anda yang bisa menerima orang yang tidak begitu Anda cintai, karena itu justru harapan besar untuk samawa dalam berumah tangga. Dan perlu dicatat, hal ini jangan menjadi belief system. Apa yang saya jelaskan, jangan menjadi belief system bahwa itu adalah kebenaran mutlak. Hanya saja kadangkala hal tersebut menjadi resiko keharusan yang diterima di dalam hidup. Kenapa saya menyarankan jangan menjadi belief system di dalam diri Anda? Karena apa? Kalau sudah menjadi belief system, akhirnya menjadi kebenaran mutlak, dan nanti bisa terjadi pada diri Anda. Cukup sebagai pengetahuan, tapi jangan Anda yakini, hanya cukup sebagai bentuk pengamatan saja. Dan jika Anda harus berharap dan meminta, artinya Anda berdoa, berharaplah agar Anda dapat langgeng dan samawa dengan orang yang sangat Anda cintai. Resiko berat dalam hidup tidak usah dijadikan belief di dalam diri Anda, cukup jadi resiko tanggung jawab saja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kita menghadapi anak atau menghadapi keluarga yang mengalami buta cinta seperti itu? Yang namanya bucin, yang namanya rasa, itu tidak bisa dikontrol. Anda tidak bisa kemudian begitu saja menyetop atau menghadang orang yang sedang mencintai, karena rasa itu mengalir dalam hati, tidak bisa diingkari, kemudian juga tidak bisa dihindari. Makanya ketika ada kasus buta cinta seperti tersebut, seperti yang tadi saya jelaskan, itu tidak bisa diobati, tidak bisa dihindari. Satu-satunya jalan adalah harus dijalani, tapi ingat, dengan segala resikonya.